saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu hasil dari kolom 1. Ya, kolom kedua ada bukti statistik menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo di 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar, ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 6,1 juta tambahan, ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin
Ya, lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah, 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024. Dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya. Dengan memperhitungkan ya berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip ya, presiden dan bansos, maka diestimasi jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu maka kira-kira ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38, dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Carta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4-11 Januari. Jadi dekat. Jadi kalau saya begini, merasa bahwa memang naifnya begini, kan kita punya pilihan yang terbatas. Kalau tidak MK, jalanan, angket, kan begitu. Angket poco-poco, maju mundur nggak jelas. Jalanan, ya sekuat apa kita memobilisasi massa untuk memunculkan keyakinan ya bahwa pemilu itu curang. Tapi kan harus ada instrumen pemutusnya kan. Masa kita putuskan sendiri di jalanan ya kan? Ya instrumen pemutusnya kita harapkan di Mahkamah Konstitusi. Hampir berhasil, fortunately kan hampir berhasil. Tetapi belakangan saya sadar Anda hanya bisa bermain di wilayah yang sudah kami tentukan. Lebih dari itu tidak boleh. Nah karena itu kalau sampai dikabulkan tidak boleh. Itu keyakinan saya. Jadi kalau kita lihat komposisinya, harusnya posisinya 4-4 gitu. Harusnya Soehartoyo ketua MK di wilayah yang mengabulkan. Jadi 4-4 berarti kita menang karena ketua. Tapi sepertinya belakangan melipir. Ini kan analisis logis ya. Bukan kita punya fakta. Jadi logisnya adalah Soehartoyo ini hakim yang memang dikenal agak progresif cara berpikirnya, dekat sama Saldi Isra yang juga progresif, 2 dari 9 hakim yang mengabulkan penghapusan presidensial threshold, Gibran putusan 90 ketika jadi ketua MK menghapuskan Undang-Undang 1/1946 yang banyak memenjarakan orang-orang termasuk aktivis ulama juga. Kemudian juga membatasi bahwa jaksa agung dari partai politik, parliamentary threshold dan lain sebagainya. Ternyata jaksa agung tidak boleh dari partai politik. Ternyata itulah ruang bermainnya seperti meja ini saja. Tapi di luar itu, kalau sudah terkait dengan kekuasaan puncak, nah Anda cukup di sini. Kan terbukti kan pasca itu tiba-tiba muncul hal yang aneh-aneh tentang ketua ini kan, termasuk BLBI dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kita tidak kalah sesungguhnya, tapi kita dikalahkan karena kita kurang kuat dari sisi kekuatan massa menurut saya, Mas BW akhirnya. Bukan lagi soal argumentasi hukum, sudah beyond. Saya mengatakan kalau bisnis prosesnya mudah. Kalau misalnya hakimnya itu mau mengabulkan kita, maka dia ambil semua argumentasi yang mengabulkan untuk ditulis dalam permohonan. Kalau dia menolak, dia ambil semua argumentasi yang menolak. Makanya antara Hakim Arif Hidayat misalnya dengan hakim yang 5 itu diametral sekali. Hakim Hidayat mengatakan
semua dalil kita terbukti. Kalau yang hakim 5 yang menjadi putusan, semua dalil kita tidak terbukti dengan argumentasi yang sontoloyo. Jadi sontoloyonya adalah ada yang bilang yang nolak bukannya termohon KPU, Bawaslu dan kemudian pihak terkait atau 02, tapi MK sendiri yang nolak terhadap dalil tersebut. Termohon kemudian pihak terkait tidak mengajukan bantahan, tetapi kemudian setelah kami periksa, setelah mahkamah meriksa, tidak terbukti dalilnya. Jadi mereka itu ditolong oleh MK bantah-bantahin kita. Banyak sekali kan. Atau kalau dalil itu misalnya belum kita laporkan, pemohon tidak melaporkannya, salah sendiri, tidak menggunakan haknya. Kalau kita laporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Jadi ngapain fungsinya MK kalau dia cuma begitu-begitu doang. Tapi saya sadar akhirnya karena sikap dasar mayoritas adalah menolak, maka semua argumentasi menolak itu dituliskan dan tidak sempurna. Termasuk dia mengatakan bahwa Jokowi melanggar etika. Jadi dia mengakui Jokowi cawe-cawe soal bansos, soal anggaran negara dan lain sebagainya, cawe-cawe. Tetapi itu bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran etika. Padahal yang namanya MK kan pengawal konstitusi. Harusnya cukup diukur apakah sebuah perbuatan itu menyebabkan pemilu tidak adil. Kan bukan apakah dia punya dampak atau melanggar hukum atau tidak. Mungkin perbuatannya tidak melanggar hukum, tapi kalau itu berdampak pada keadilan pemilu, ya harusnya kan bisa dikabulkan permohonan kita. Nah ini yang menurut saya yang banyak catatan. Tapi the last, akhirnya saya berpikir ini beyond dari soal hukum, walaupun kita tetap bahas sebagai pembelajaran. Ini adalah soal garis demarkasi yang mau dilewati. Anda cukup mainnya di atas meja ini saja, tidak boleh lebih dari itu. Itu keyakinan saya, Mas Bibi.